Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan data sistem? Hari ini kita bakal jadi detektif. Misinya, nyari sinyal-sinyal tersembunyi di antara jutaan angka. Kita punya dua alat rahasia nih yang bakal ngubah total cara Anda ngelihat data selamanya. Nah, ini nih pemandangan yang familiar banget kan? Ribuan baris log server, data transaksi, numpuk semua. Dan di suatu tempat di dalamnya, sebenarnya ada jawaban atas semua keluhan pengguna. Pertanyaannya, gimana cara nemuinnya tanpa bikin pusing kepala? Oke, ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita mulai dari data-data yang tersembunyi. Terus, kita akan bedah tuntas boxplot buat ngebaca sinyalnya. Abis itu, kita langsung masuk studi kasus server yang lemot. Lanjut lagi, kita belajar cara nyari hubungan antar data. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, kita bahas soal etika visualisasi. Siap? Yuk, kita mulai. Coba deh, anggap visualisasi data itu kayak ronsen atau sinar X buat sistem IT kita. Data mentah itu cuma noise aja, berisik. Tapi grafik yang tepat, nah itu diagnosisnya. Jadi kita di sini bukan cuma mau bikin gambar-gambar cantik ya, kita mau nyari penyakit yang sebenarnya lagi sembunyi di dalam sistem. Alat pertama kita namanya boxplot. Anggap aja ini kayak ringkasan kesehatan sistem Anda dalam sekejap mata. Ini tuh ampuh banget buat ngelihat sebaran data. Dan yang paling penting, buat ngedeteksi anomali atau yang biasa disebut pencilan. Boxplot ini mungkin kelihatannya agak ribet ya, tapi sebenarnya isinya cuma 5 komponen kunci. Dan masing-masing komponen ini ngasih kita petunjuk vital tentang performa sistem. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ada whiskers atau kumisnya. Ini tuh batas normalnya. Jadi kalau ada transaksi yang jatuhnya di dalam rentang ini, artinya ya aman terkendali. Inilah pengalaman yang dirasain sama sebagian besar pengguna. Terus kotaknya. Nah, ini jantungnya. Tempat 50% pengguna Anda tinggal. Kalau kotaknya ramping dan kecil, artinya pengalaman pengguna itu konsisten. Tapi, kalau kotaknya besar dan panjang, wah hati-hati, itu tanda-tanda ketidakstabilan. Perhatiin deh garis di tengah ini. Ini median ya, bukan rata-rata. Kenapa? Soalnya median itu nggak bisa dibohongin sama beberapa transaksi yang super lemot atau super cepat. Jadi ini cerminan paling jujur dari pengalaman pengguna secara umum. Dan ini dia bagian paling serunya, para pencilan atau outlier. Titik-titik yang misah sendiri ini tuh kayak alarm buat Anda. Mereka bisa jadi adalah pengguna yang paling frustrasi, atau justru sebaliknya, mereka jadi bukti kalau sistem Anda sebenarnya bisa lari jauh lebih kencang dari yang Anda kira. Oke, kita udah tahu anatominya. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Gimana bentuk dari boxplot ini sendiri bisa cerita banyak soal kesehatan sistem kita. Ini bukan lagi soal angka satu persatu, tapi soal pola. Coba lihat kemiringannya atau skewness. Kalau simetris, bagus, sistem Anda stabil. Tapi kalau miring ke kanan atau skew positif, nah ini waspada. Artinya, ada beberapa pengguna yang menderita nungguin waktu yang lama banget. Terus kalau miring ke kiri, skew negatif, wah ini lebih gawat lagi. Artinya mayoritas pengguna Anda ngalamin sistem yang lemot. Sekarang kita lihat puncaknya atau kurtosis. Kalau puncaknya runcing banget atau leptokurtik, artinya performanya sangat konsisten, tapi jadi rentan kalau ada guncangan. Kalau puncaknya datar atau platikurtik, artinya performanya susah banget ditebak. Nah, yang kita mau itu yang normal atau mesokurtik, yang artinya stabil dan bisa diprediksi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita coba terapkan semua ini ke kasus nyata. Ada sebuah server yang katanya lambat. Misi kita, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini dia hasil ronsen dari pasien kita, si server. Sekilas kita bisa lihat ada kotak, ada kumis, dan ada beberapa titik data yang mencar. Sekarang, yuk kita periksa tanda-tanda vitalnya. Tanda vital pertama, median. Angkanya 77,5 milidetik. Mungkin kedengarannya nggak besar ya, tapi di dunia aplikasi modern, ini tuh waktu tunggu yang lumayan lama. Artinya, separuh pengguna Anda nunggu lebih lama dari angka ini. Jadi, kita punya median yang tinggi, terus ada beberapa pencilan yang aneh. Sebenarnya, cerita apa sih yang mau disampaikan sama data ini tentang performa sistem kita? Oke, ini diagnosisnya. Pertama, sistem ini emang lemot secara umum, atau skew negatif. Tapi, lihat deh pencilan-pencilan itu. Kecepatan 35, 38, 43 milidetik ini adalah bukti. Bukti kalau sistem kita tuh punya potensi tersembunyi buat jadi super cepat. Jadi rekomendasinya bukan cuma ayo perbaiki yang lemot, tapi ayo kita jadikan yang cepat ini sebagai standar baru untuk semua orang. Oke, kita udah berhasil mendiagnosis masalahnya. Terus gimana cara nyari solusinya?
Nah, disinilah alat kedua kita berperan. Kalau boxplot tadi bantu kita nemuin apa masalahnya, scatterplot ini bantu kita nemuin kenapa masalah itu terjadi. Scatterplot itu fungsinya bantu kita ngelihat hubungan, ada korelasi nggak gitu. Misalnya korelasi positif, makin banyak pengguna online, makin tinggi juga beban CPU. Atau korelasi negatif, makin besar ukuran file, makin lambat halamannya di-load. Nah, ini cara kita buat nemuin akar masalahnya. Contoh lain nih, ada perusahaan namanya PT Global Logistik. Mereka pusing, ini staff kita udah dikasih training, kok entry datanya masih lemot ya? Apa trainingnya ngefek? Nah, dengan scatterplot, mereka bisa langsung memetakan jam latihan versus kecepatan ngetik. Dari situ kelihatan, ada korelasi positif nggak? Atau jangan-jangan uang training mereka selama ini kebuang sia-sia? Sebelum kita selesai, ada satu hal yang penting banget. Alat-alat yang kita bahas ini tuh sangat-sangat kuat. Dan dengan kekuatan visualisasi data, datang juga tanggung jawab besar buat nggak menyesatkan orang lain. Tujuan kita itu mengungkap kebenaran, bukan memanipulasinya demi kepentingan tertentu. Grafik Anda itu harus jadi cermin data yang jujur, bukan alat propaganda. Prinsipnya sebetulnya sederhana banget kok. Pertama, tujuan Anda itu kejelasan, bukan persuasi. Kedua, selalu kasih konteks yang lengkap. Ketiga, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah manipulasi sumbu grafik cuma biar ceritanya kelihatan beda. Dan terakhir, kasih label yang jelas di semuanya. Intinya, kita mau memberdayakan orang dengan data, bukan membingungkan mereka. Jadi, lain kali Anda berhadapan sama setumpuk data, ingat Anda itu detektif. Gunakan alat-alat ini bukan cuma buat nyari masalah, tapi buat mengungkap potensi yang tersembunyi. Data Anda itu selalu bercerita kok. Pertanyaannya, apakah Anda mendengarkannya dengan jujur?